Waalaikumsalam. Ibu, Apa kabar ini Bu ya? Ada bubar Ibu. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Begini Bu, saya kemarin mendengar Ibu ada rencana coaching dengan rekan Ibu ya. Iya betul. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching ini, yang kita ketahui bahwa ada beberapa kompetensi yang akan kita lakukan pada saat coaching ya. Ibu masih ingat ya itu alurnya? Iya betul. Alur Tirta. Ini kompetensinya. Ya. Mengenai kompetensi inti pada coaching itu ada mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik Ibu, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi. Yang pertama ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu yang dari segi mananya? Saya masih lemah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi saya mungkin dibantu di proses ini. Oh iya Bu, siap. Kemudian kira-kira di bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Pada saat mengajukan pertanyaan berbobot itu terkadang saya masih kurang bagus memanajemen pada saat diidentifikasi, kemudian menggirinya di rencana aksi. Di situ saja Bu poinnya. Oh iya. Oh iya Bu. Kemudian bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya Ibu, karena di proses coaching ini kan penting sekali untuk melatih kita sebagai coach, kemudian membantu rekan sejawat tentunya. Jadi terkait relevansi antara proses coaching ini kira-kira berdampak kepada rekan sejawat nantinya, yang tentu lebih luas lagi kepada warga sekolah, kemudian bagaimana cara merancang program-program dan membangun kemitraan dengan masyarakat tentunya, dalam hal ini orang siswa tentunya. Iya baik Bu, luar biasa ya. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nantinya? Harapan saya lebih mahir lagi dalam proses melakukan coaching. Setelah saya lebih berlatih lagi di bagian menggali potensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya bisa lebih mengembangkan lagi dari proses coach yang saya lakukan, dari proses coaching yang saya lakukan nantinya tentunya. Oh iya baik Bu, jadi untuk mengefisienkan waktu ini saya akan mengamati proses coach antara Ibu dengan rekan Ibu ya Bu ya. Baik. Boleh kita mulai sekarang ya Bu? Saya masih menunggu Ibu Weti. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Oh ada Ibu Bu Weti. pengawas. Oh iya. Mari Ibu. Oh iya Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Pagi-pagi. Oh baik-baik Bu. Alhamdulillah. Tidak mengganggu jadi. Tidak. Saya lagi santai-santai di sini. Oh. Kebetulan saya sempat diskusi sebentar sama Ibu pengawas. Iya. Oh iya. Terkait ya bagaimana pandangan kita ke depan supaya majukan potensi yang ada di sekolah kita. Oh iya Bu. Tadi saya duduk-duduk di sana, kemudian saya lihat, oh Ibu ada waktu untuk saya, jadi saya menyempatkan diri untuk kesini Bu. Maaf bila mengganggu ini Bu. Enggak mengganggu. Oh iya. Kan kemarin kita sudah sempat diskusi, tapi karena saya kemarin buru-buru ada rapat Bu. Jadi hari ini saya janji hari ini sambil nunggu Ibu. Kebetulan lagi free. Jadi saya sambil duduk-duduk di teras seperti ini nyaman aja Bu ya. Gak apa-apa, kita diskusi ringan saja Ibu. Baik Ibu, dari sekilas yang saya dapat kemarin, nah Ibu mau berdiskusi dengan saya. Kita mau luruskan nih dari proses diskusi kita ini, apa sih sebenarnya kita mau bahas ini Bu? Oh ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi ya Bu dari masalah yang saya hadapi di kelas itu loh Bu. Iya. Ada satu masalah yang membuat saya merasa terganggu begitu Bu dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu. Merasa terganggu dari proses pembelajaran. Kira-kira bentuk gangguannya seperti apa ini Bu? Gangguannya itu loh Bu, ada anak murid saya itu Bu, perempuan
dia itu dia suka mengganggu temannya yang sementara belajar, perempuan. Nah, ketika saya sedang melakukan pembelajaran, dia itu suka apakah mengambil pensil temannya ataukah dia mengambil buku temannya, terus dia bawa lari-lari, Bu, seperti itu. Iya. Luar biasa ini anak murid Ibu ini unik menurut saya ini. Baik Ibu, ini tadi kisahnya menurut saya unik ini anak. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik tingkah si anak ini. Menurut Ibu ini punya harapan ini anak ini maunya seperti apa? Harapan saya, Bu, anak ini yang pertama dia tidak mengganggu temannya. Tidak teman. Yang kedua, dia bisa mengikuti pembelajaran itu dari awal hingga akhir sehingga anak ini bisa menjadi pintar. Seperti itu, Bu. Dua harapan saya ini. Jadi ini yang menyebabkan Ibu Hetty merasa terganggu dalam proses mengajar karena keadaan anak ini. Iya. Boleh saya tahu kira-kira posisi keadaan Ibu sekarang terhadap gangguan ini ada di level berapa Ibu? Di level 5 kayaknya, Bu. Waduh, luar biasa gangguannya kalau begitu ya. Berarti ini mempengaruhi semua proses pembelajaran di kelas, Bu, ya, Iya, keadaan anak ini. benar. Baik Ibu. Selanjutnya harapan Ibu setelah kita akan lakukan diskusi ini ke depan ya. Iya. Kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Harapan Ibu seperti apa? Harapan saya itu, Bu, setelah kita melakukan diskusi, saya itu akan merasa di level 9 setelah saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Luar biasa, semoga saja ada solusinya. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa anak ini unik. Menurut saya unik ya Bu ya, tidak ada anak nakal. Menurut saya unik semua tuh nanti. Dari tingkah laku yang dilakukan oleh si anak ini, apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya sudah lakukan itu, saya pikir-pikir dulu ya, Bu. Awal-awalnya itu saya lakukan pendekatan, Bu. Iya, saya lakukan pendekatan kepada anak ini pada jam-jam istirahat, Bu. Iya, seperti itu yang saya lakukan akhir-akhir ini. Dan saya rasa sepertinya belum maksimal, Bu. Begitu. Karena saya lihat dia hari ini setelah saya lakukan pendekatan, tunggu 3 hari, dia ganggu lagi temannya, begitu Bu. Seperti itu. Sudah dilakukan pendekatan. Jadi pada jam istirahat Ibu ajak berbincang-bincang begitu. Iya. Selain proses pendekatan ini ada lagi enggak apa yang sudah Ibu terapkan kepada si anak ini? Saya itu mulai berpikir ya, Bu. Setelah saya lakukan pendekatan dan itu belum maksimal, saya coba-coba sambil duduk-duduk tadi itu saya berpikir-pikir. Ini saya meminta solusi sama Ibu, apakah benar, Bu? Tindakan saya itu akan melakukan misalnya metode mengajar saya, Bu. Mungkin mungkin anak ini suka jahil karena anak ini merasa bosan. Ya, jadi saya pikir jangan-jangan metode saya yang monoton ini. Harusnya lebih banyak bervariasi, anak-anak bisa interaktif. Dan solusi yang ketiganya itu setelah pendekatan, metode saya ubah, metode mengajar saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa ini sudah ide yang sudah Ibu temukan. Tadi Ibu mengatakan menerapkan metode belajar tertentu ya untuk si anak ini. Kalau anak yang tipe yang tadi Ibu sebutkan, dia banyak bergerak, kira-kira sebenarnya ini anak punya gaya belajar apa sehingga metode belajar apa yang Ibu mau terapkan ini supaya cocok ini anak, supaya dia menarik gitu. Oh ini, Bu. Tadi waktu saya duduk-duduk memegang HP itu sambil saya buka-buka Instagram, itu lewat itu ada sebuah metode pembelajaran yang sesuai seperti anak ini, kan dia masuk dalam kategori kinestetik, Bu. Betul. Jadi saya akan merancang sebuah metode pembelajaran yang mengaktifkan si anak ini sehingga dia tidak punya waktu untuk mengganggu temannya, tetapi dia fokus pada pembelajaran. Seperti itu, Bu. Luar biasa, mudah-mudahan segera berhasil. Kemudian selain mengubah metode pembelajaran, memperbaiki metode pembelajaran Ibu, tadi berkolaborasi dengan orang tua gitu ya, Bu ya. Kira-kira bentuk kolaborasinya seperti apa ini, Bu? Kolaborasinya itu
saya akan memanggil orang tuanya, kemudian saya akan berdiskusi tentang anak ini supaya kegiatan pendampingan saya bukan hanya terjadi di sekolah tetapi berlanjut di rumah seperti itu. Oke, baik. Dan saya sudah membuat kartu kontrol, kartu penghubung ceritanya. Dan akan dibawa anak ini setiap minggu, akan saya lihat perkembangannya di rumah bagaimana, seperti itu. Oh, baik. Luar biasa nih sebenarnya Ibu sudah punya ide luar cemerlang ini sebenarnya. Tadi Ibu mengatakan bahwa sudah dilakukan beberapa pendekatan melalui komunikasi saat di luar jam belajar, kemudian mengubah metode pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, begitu Ibu ya? Iya. Kira-kira nih kapan Ibu bisa lakukan ini? Itu saya akan lakukan mulai hari Senin, Bu. Iya. Mulai hari Senin. Supaya anak ini cepat tertangani gitu, Bu. Oh, siap. Pokoknya hari Senin saya langsung hubungi orang tuanya, saya lakukan pendampingan dan saya akan mengubah metode pembelajaran saya. Seperti itu. Baik. Tadi kan kita membahas dari kasus satu anak ini nih. Iya. Tapi kan di kelas ada 35 anak ya Bu ya? Iya. Betul. Kemudian apakah penerapan macam buku penghubung, koordinasi dengan orang tua, kemudian fokus pada penerapan metode pembelajaran, ini hanya terfokus pada satu anak saja atau bagaimana dengan siswa yang lain? Oh, ini tidak berlaku hanya untuk satu anak ini, Bu. Semuanya. Sehingga semua anak-anak itu fokus pada pembelajaran yang saya lakukan dan anak-anak ini bisa menerima pelajaran dari yang saya terapkan pada hari itu. Seperti itu. Luar biasa, yang tadinya kasus dari satu anak, Ibu menemukan ide bisa diterapkan ke semua anak. Ini keren ini Ibu nih. Jadi kapan ini dilaksanakan? Senin tadi. Hari Senin, Bu. Hari Senin depan ya. Iya. Baik, Senin depan tanggal 23. Oh ya baik. Hari Senin tanggal 23. Ini keren sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi ide dari Ibu Hetty ini bisa diaplikasikan. Saya sangat mensupport sekali. Ini ide banyak ide jitu sebenarnya yang muncul, yang tadinya cuma satu penerapan ternyata banyak sekali ide-ide keren dari Ibu Hetty, luar biasa. Jadi ini rencananya 1 pekan setelahnya Ibu aplikasikan. Saya penasaran Ibu, saya ini juga terinspirasi dengan cerita yang Ibu sampaikan. Insya Allah tanggal 29 saya berkunjung kembali nih Bu kepada Ibu. Kita jumpa lagi sambil cerita-cerita nih Bu, kira-kira apa yang sudah terjadi nih setelah 1 pekan Ibu terapkan. Ada enggak perubahan sama ini anak atau ada ide yang lebih keren lagi nih Bu ya? Siap, kita ketemu lagi Bu ya. Oke. Terima kasih sudah. Loh, saya yang berterima kasih. Baik, loh, Bu. Saya terus terang saya merasa senang hari ini, mungkin karena kegiatan saya yang betul-betul luar biasa banyak Bu, sampai saya itu sampai kok kenapa saya tidak berpikir ya dari dulu setelah kita berbincang begini loh, saya baru terpikir oh iya kayaknya seperti itu yang bisa lakukan. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi memang kita butuh partner untuk berkomunikasi, menyampaikan ide begitu Bu ya. Baik, terima kasih. Oh iya Bu, kebetulan bel sudah berbunyi. Oh siap. Iya, saya mau masuk ke kelas dulu ya Bu. Baik, saya saya pamit dulu Bu. Saya lanjut bincang-bincang dengan pengawas dulu. Terima kasih. Iya, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Luar biasa proses coaching yang telah Ibu lakukan ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau bertanya lebih lanjut lagi ya Bu ya, boleh kan? Menurut Ibu, bagaimana performa yang Ibu lakukan dalam kompetensi tadi? Luar biasa Ibu, saya merasakan semua mengalir begitu saja melihat dari jawaban-jawaban dari Ibu Hetty selaku coach tadi. Awalnya saya biasa berlatih dan agak kurang ketika menanyakan, mengimprove pertanyaan itu, dan saya rasa tadi sudah lumayan berjalan, tapi ada masih perlu dikembangkan lagi Bu ya. Masih ada yang belum maksimal menurut saya. Belum maksimal ya Bu ya, Iya. tapi akan terus dilatih lagi. Iya betul. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi saya memandang coach ini memiliki potensi lebih dari apa yang kira-kira bisa ditonjolkan, sehingga harusnya tadi saya lebih memantik lagi ide dari beliau itu
terkait program-program yang sebenarnya itu tidak hanya berlaku di kelas beliau, di kelas lain juga, tapi saya kurang bertanya tentang itu. Jadi saya merasa makanya nih saya mengatakan bahwa ada masih kurang kayak ini tadi. Iya. Oh iya Bu, luar biasa sekali. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Monggo Bu, silakan. Tadi saya mengamati pada saat proses coaching berlangsung, saya melihat bahwa alur tirta yang Ibu telah lakukan itu sudah baik, namun ada beberapa di bagian identifikasi masalahnya mungkin masih perlu lagi untuk dilatih serta dikembangkan sehingga coachingnya bisa lebih terpancing lagi pada saat Ibu menggali identifikasi masalahnya. Yang sudah baik yang saya lihat di sini selama proses coaching berlangsung ini, saya melihat adanya kemitraan antara coach dengan coachnya yang sudah bagus. Saya melihat kehadiran penuhnya juga sudah baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Menurut Ibu setelah proses coaching ini apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya, saya tentu akan menindaklanjuti terkait apa yang menjadi program atau rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Hetty selaku coach tadi, yang sangat menarik sekali, dan saya mengkonfirmasi insya Allah tanggal 29 saya kembali bertemu dengan beliau. Sekiranya apa yang sudah beliau lakukan itu efektif diterapkan di kelas beliau, saya akan coba menerapkannya, membaginya ke rekan-rekan sejawat yang lain. Itu rencana selanjutnya. Oh iya betul. Jadi untuk meningkatkan performa Ibu selanjutnya ini, sudah adakah bayangan bagi Ibu kapan akan dilaksanakan, kemudian di mana dan siapa yang bisa membantu Ibu? Jadi dari proses coaching ini saya harus banyak berlatih tentunya. Saya harus lakukan di sekolah, bagaimana mengembangkan kemampuan saya dalam proses coaching, mengembangkan potensi yang ada pada rekan-rekan sejawat. Jadi yang tentu yang akan saya libatkan adalah rekan-rekan sejawat. Kemudian saya lebih banyak mendengar, mengajak, bercerita, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Tentu yang terpenting adalah support dan dukungan dari kepala sekolah pastinya itu. Oh iya, luar biasa ini Bu ya Bu, rencana Ibu ke depannya nanti. Nah ngomong-ngomong nih Bu, mulai tadi dari proses awal supervisi sampai coaching, kemudian sampai tahap akhir ini, apa yang Ibu dapatkan dari proses tadi ini? Lega sekali Bu, saya menambah lagi satu ilmu lagi nih. Yang pertama tentu tadi atas bimbingan Ibu di awal di prasupervisi, saya coba menggali gambaran apa yang menjadi kelemahan saya terkait menanyakan pertanyaan berbobot, menggali potensi coaching. Kemudian pada saat saya melakukan proses coaching tadi, saya justru banyak terinspirasi. Jadi bagaimana membangun kemitraan sehingga kita bisa berdiskusi dengan santai, ide-ide itu banyak keluar, jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan. Tentu hal yang paling berharga pada pertemuan kali ini adalah pengalaman saya bertambah, tentunya proses coaching saya akan lebih baik lagi tentu ke depannya. Dan saya tentu akan berlatih dan berlatih lagi. Mantap Bu, keren sekali ini. Baik mungkin Bu, hanya sekian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Nanti di lain waktu lagi, kapan ada kesempatan Ibu, saya datang berkunjung lagi untuk melihat bagaimana selanjutnya dari proses coaching ke Ibu Hetty selanjutnya. Oh baik, siap. Oke Ibu, saya permisi dulu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Oh ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.